Kali ini gue bakalan nge-review salah satu mesin yang ada di Bogor Sneakers. Mesin yang memang harusnya udah wajib ada di tempat produksi sepatu ya. Ini ada timer lagi, terus on off-nya. Nah, lihat. Oke, balik lagi bareng gue di sini Rizky Fauji di channelnya Bogor Sneakers, channel dimana yang memang gue menjelaskan kesehariannya Bogor Sneakers, baik dari produksi, dari kesehariannya, terus konten-kontennya, behind the scene-nya, dan lain-lainnya. Nah, kali ini gue bakalan nge-review salah satu mesin yang ada di Bogor Sneakers, mesin yang memang harusnya udah wajib ada di tempat produksi sepatu ya. Kayak gini, kalau misalkan di tempat produksi sepatu itu ada beberapa proses kan, seperti yang kalau misalkan pengen lihat detailnya ada di video yang sebelumnya, yang pertama kali gua upload tentang gimana caranya proses pembuatan sepatu itu dari nol sampai akhir, ada kok di video yang sebelumnya. Nah, di sini di video ini gue bakalan nge-spill atau nge-review salah satu mesin yang memang ada di bengkel Bogor Sneakers atau di tempat produksinya Bogor Sneakers, yang dimana seharusnya sih wajib ada di semua tempat produksi sepatu. Mesinnya itu apa? Jadi gini, di tempat pembuatan sepatu itu salah satunya itu ada proses penekanan antara mana ya, ini misalkan gini, ini kan belum ada solnya nih, nantinya harus ada solnya tuh, harus ada penekanan sini, penempelan. Nah, kebanyakan tempat-tempat produksi yang konvensional yang nggak ada mesin sama sekali itu nekannya itu pakai palu, bentuk. Nah, pakai palu nanti ditekan-tekan. Nah, cuma alhamdulillah gua udah punya dua mesin sebenarnya untuk mempermudah atau sekaligus menaikkan kualitas penempelan itu. Karena apa? Logikanya seperti ini. Kalau misalkan pakai palu, kita juga masih pakai palu misalkan kayak gitu, itu mungkin kan orang itu kerja itu sampai malam rata-rata ya kalau misalnya di tempat produksi sepatu itu. Kalau pagi kalau pagi mungkin tenaganya masih seger nih ya kan, nanti ditempel-tempelin pakai palu, oke. Tapi kalau misalkan udah sampai malamnya, kemungkinan orang itu kan bakalan capek ya, terus nggak bakalan sama kayak pagi tenaganya. Nah, disitulah gunanya adanya mesin seperti itu. Nah, nggak usah panjang lebar lagi, gue bakalan tunjukin mesinnya, mesin apa, bentuknya seperti apa. Kita punya dua tipe, ada yang memang tipe besar, ada yang kecilnya. Oke, langsung aja gue bakalan tunjukin. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu channelnya. Terus kalau misalkan lu suka, lu share. Kalau misalkan ada pertanyaan, lu tinggal langsung komen aja di kolom komentar. Oke, sini. Nah, ini mesinnya, salah satu mesinnya. Misalnya ada dua nih. Ada mesin yang besar. Nih, ini mesinnya. Sorry, berantakan. Udah, inilah kalau di tempat produksi berantakan karena sekarang lagi libur. Ada bungkus kopi ternyata. Ini mesin yang besar, cuma gua nggak bakalan dulu nge-review yang besar. Nah, ini ada mesin yang kecil. Ini kecil-kecil kayak gini pun lumayan ngebantu dari sisi penekanan atau produksinya kayak gitu. Nah, gua bakalan bahas satu persatu. Yang pertama, harga. Kalau yang ini lumayan nih, harganya pun lumayan mahal. Kalau yang ini sekitar 50 jutaan second itu ya. Nah, kalau yang ini secondnya sekitar 15 sampai 20 jutaan. Itu pertama dari harga. Terus kedua, apa aja yang yang ada fasilitasnya yang ada di mesin ini. Pada intinya, ini mesin itu ngebantu untuk ngepres si sepatu.
ngepres dari upper nih seperti ini, upper ke sole. Jadi biar nggak pakai manual seperti itu nih. Sini sebelum gua lihat ini review mesinnya nih. Jadi mesin ini tuh harus dibantu pakai ini nih, apa namanya? Kompresor. Nah, kalau yang mesin yang itu kan nggak pakai kompresor, tapi dia pakainya hidrolik. Cuma listriknya gede banget. Itu sekitar berapa ya? 4000 watt kalau nggak salah. Nah, kalau ini kan listriknya kecil. 900 watt kalau nggak salah ya. Kalau ini kecil banget lah. Cuma dibantu sama kompresor nih. Jadi tenaganya itu tenaga angin. Nih, ini siapa tahu ada yang butuh juga nih informasinya seperti ini. Ini di sini ada timer. Timer itu apa namanya? Waktu untuk pengepresan. Ini ada timer lagi. Terus on off-nya. Tuh, ini on off-nya. Ini ada emergensinya. Emergensi untuk bila mana ada kejadian, karena memang mesin ini kan daya tekannya itu lumayan tinggi juga, takutnya tangan kah atau misalkan ada barang lain, ada handphone yang jatuh, ini emergensi langsung dia stop. Terus ini nih, ini nanti terakhir kita bakalan terangin kalau ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ada 3 pilihan sorry. Ada yang semua sisi ngepres, ada yang cuma 2 ngepres, nanti kita lihat. Oke, terus ini on off tadi sudah. Nah, ini daya tekan tabungnya, informasi aja seperti itu. Terus ini lagi Val. Nah, di sini itu di dalamnya itu ada. Nah, ini sama aja sih kayak tabung kompresor ya Val ya, penyimpanan angin di sini nih. Secara garis besar tuh dia pakai sistem apa sih namanya? Penekanan pakai angin itu apa ya bahasanya ya? Hah? Bukan hidrolik, apa sih namanya? Pneumatik. Ya, sistemnya pneumatik kayak gitu karena pakai tabung kayak gitu. Nah, ini lu bisa zoom sini, Pak. Ini isinya tuh kayak gini. Ini solenoid kalau nggak salah namanya. Tuh ini penyimpanan angin lagi dari kompresor pertama disimpan ke sini. Nah, oke, itu aja sih kalau dalamnya. Terus kita sebelum dinyalain dilihat dulu. Nah, ini nih. Lu bisa lihat di sini tuh ada, kalau ini gue modifan ya. Atasnya kalau misalkan lu beli mesin kayak gini, ini tuh nggak bakalan ada karena awalnya gue pengen ada press atasnya juga, jadi gue modif, makanya ini berantakan kayak gini. Ini tambahan doang. Cuma lu lihat nih, ini ada 4 bantalan, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, makanya di sini gue bilang nanti terakhir. Nah, ini ada menu. Dia kalau misalkan di seperti ini nih, di 23, kalau nggak salah cuma depan belakang doang atau kanan kiri doang. Itu jadi apa namanya? Kalau ini ini nih di sini tuh ada 4 besi lagi nih buat nekennya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan ini cuma dipilih 2, 3, dia bakalan yang tengahnya doang yang neken, nanti kita contohin. Kalau misalkan 1, 2, 3, 4, jadi dia semua besi itu neken. Seperti itu. Terus ini maju mundur nih. Kita bisa mundurin sininya. Nah, kayak gitu bisa dimajuin lagi. Oke, jelas ya Val ya? Nah, ini bantalannya seperti ini. Jadi ngikutin bentuk si sepatu, makanya nanti di sini ada maju mundur tergantung si kayunya. Tuh, kayunya biar pas seperti ini. Jadi ngepresnya enak. Yes. Oke, kita coba menyalakan. Nah, ini enaknya pakai double tip lagi tuh. Biar dilem di sini biar nggak gerak-gerak. Kita coba nyalain. Pertama kita nyalain di kompresornya. Ini kompresornya udah nggak terlalu bagus karena kita udah sering pakai yang ini. Oke, nah ini dulu aja. Nyalain kompresornya. Kita tunggu tekanan anginnya masuk dulu. Kita nyalain. Kita coba nih yang 2 dan 3. Nanti ngepresnya itu bagian tengah doang.
Ini nih tempat presnya pakai kaki, jadi kita coba press. Ini kiri kanan sama, tinggal dibalik aja nantinya. Nah, oke. Kita coba sambil nunggu. Udah masuk ke anginnya? Oh belum. Agak lama juga soalnya nih nunggu angin. Sorry. Tuh kalau misalkan ini kan nyala tuh. Ini timernya. Cuma ini anginnya belum masuk karena kita pakai kompresornya kompresor kecil. Harusnya kompresornya agak gede nih. Ini pun kompresornya udah agak error. Jadi memang karena udah kita nggak terlalu pakai lah. Nah, ini udah terisi tabungnya. Agak deketin, Pak. Jadi kita masukin. Taruhlah ini sepatu ya. Kita masukin. Nah, karena yang biasa itu dipukul-pukul atau di press pakai palu, kalau sekarang tidak tuh. Nah, lihat. Nah, lu lihat ini nih. Ini kan yang neken cuma 2 nih. Tuh, 1 2. Ini pun 1 2. Kalau kita pindahkan ke sini 1 2 3 4. Nanti semuanya neken. Otomatis tekanannya lebih mantep lagi. Kita sesuaikan. Nah, lu lihat 1 2 3 4. Kayak gitu. Tekan lagi. 1 2 3 4. Tuh, tekan lagi. Jadi bantalan ini nanti bakalan disesuaikan aja posisi si kayunya. Jadi bisa menyesuaikan. Kita tes lagi. Ini kayak gini. Timernya bisa diatur. Kalau ini nah, misalkan 10 second. Kita tes lagi. Nah, agak lama. Oke. Itu pengaturan timernya. Intinya itu. Jadi dulu gue memang pengen agak berbeda, walaupun ini tempat produksi kecil saat itu. Cuma memang gue pengen kualitas lebih membaik. Gimana caranya terus kita berinovasi dan juga sneakers terus ngelakuin itu. Gimana caranya kualitas membaik. Terus gimana caranya kekuatan sama aja kualitas sama kekuatan ya. Intinya agar gimana caranya terus membaik, karena ya balik lagi gue bilang kalau misalkan pakai palu, kecuali mungkin produksinya sedikit ya, misalkan sehari cuma 1 orang cuma 1 kodi 20 pasang mungkin bisa, karena ya tenaganya nggak bakalan sampai malam. Dia kerja dari jam 10 misalkan, sepengalaman gua 1 kodi itu misalkan sampai jam 2 beres atau jam 3 telat-telatnya beres, sampai sore lah telat-telatnya, nggak bakal sampai malam. Itu masih oke tenaga. Tapi kalau misalkan udah dibombardir, seorang itu misalkan harus 3 kodi 60 pasang, itu udah kacau tenaganya. Apalagi yang kerja jam sampai malam jam 9, jam 10. Karena kan yang butuh tenaga ekstra tuh ini saat pengepresannya. Tapi kalau misalkan yang lain-lain kayak misalkan tukang tariknya, terus pengelemannya, itu bukan tenaga yang harus dikencengin, tapi ketelitian yang harus dikencengin. Tapi masalahnya ini makanya sering orang-orang produksi selain dari ramuan lem ya, itu permasalahannya yang ada di sini. Pengepresannya itu ya orang kerja dari pagi sampai malam misalkan, karena kan tukang-tukang kalau misalkan di tarapnya masih bengkel, masih tempat produksi kecil-kecilan, pasti mereka tuh kerjanya sampai malam kayak gitu, belum bisa diatur lah jam kerjanya. Jadi ya otomatis seperti itu, tenaga ya walaupun mereka bilang kuat mustahil, pasti bakalan ada pembeda. Apalagi kita misalkan produksi pakai 10 orang nih, ya kan belum tentu yang 1 orang ini kuat, yang 1 orang itu yang biasa aja, yang lain-lainnya misalkan yang memang tenaganya asal-asalan gitu. Tapi kan kalau mesin itu semuanya standar. Kalau tekanannya misalkan tekanannya 500 ya terus-terusan bakalan 500, asalkan ya mesinnya nggak error gitu. Intinya pasti bakalan lebih standar. Oke. Kayak gitu aja mungkin. Nih Nova kesini. Nih di sini ada ini lagi, tabungnya lagi buat nonjoknya. Jadi dia total ada 1 2 3 tonjokan nih buat nonjok. Balik lagi, ini
kekuatannya kekuatan angin. Jadi gimana caranya kalau misalkan lu beli ini kompresornya harus bagus. Kalau kompresornya nggak bagus ya sama aja, nanti nggak bakalan sempurna lah hasilnya. Intinya itu aja. Nanti gue bakalan review lagi. Kita punya mesin konveyor, kita punya mesin ngepress. Ini tuh namanya press apa ya? Press gue lupa. Yang penting press sepatu aja gitu kan. Tapi yang tahapnya udah lebih besar dibanding yang ini. Kayak gitu. Itu lebih gila lagi. Kalau misalkan tangan dipegang, mungkin kalau misalkan udah optimal, lebih sakit dibanding ini. Gitu loh. Karena ini kekuatannya nggak terlalu kencang, tapi standar. Kalau misalkan untuk sepatu-sepatu running, sepatu-sepatu pylon kayak gitu standar udah oke. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang ini yang lebih profesional lah. Oke, gitu aja. Gue matiin dulu. Oke, gue matiin semuanya. Nah, gitu aja palingan video kali ini. Gue bakalan sharing terus, gue bakalan bongkar terus apa aja yang dibutuhin di tempat produksi sepatu. Gue bakalan bongkar semuanya. Kemarin formula lem udah, terus gimana caranya dari line pertama sampai jadi sepatu gue terangin sudah. Terus ini mesin sudah. Nanti bakalan gue bakalan review mesin ini nih. Yang panjangnya 8 meter gimana caranya, atau apa fungsinya, terus maksimal atau tidak, gue bakalan bongkar kayak gitu. Jadi untuk bengkel-bengkel yang kecil yang sekitar penghasilannya sekitar 5 kodi, misalkan begitu mau naikin ke 7-8 kodi dengan orang yang sama, lu bisa. Ini bermanfaat banget. Dan kalau misalkan lu mau naikin kualitas, ini sangat-sangat bermanfaat. Itu balik lagi, itu semuanya menurut gua, pandangan gua pribadi, bukan data-data secara ya istilahnya bukan standarnya lah. Intinya itu pandangan gue pribadi, penilaian gue pribadi. Kayak gitu aja. Kalau misalkan lu suka, lu langsung share. Kalau misalkan menurut lu ada pertanyaan, lu langsung komen aja. Kayak gitu aja kali ya konten kali ini. Jangan lupa di subscribe. Gue Rizky Fauji, salam dari Bogor Sneakers.